nggak ada mendukung ya. Kamu jangan dipelintir-pelintir ya. Saya tidak mendukung Fadel. Ingat ya, saya tidak mendukung Fadel karena saya juga punya anak perempuan, saya juga punya anak laki-laki. Saya datang ke pengadilan itu untuk memberikan keterangan pada saat Laura di sana. Nih berkali-kali ya, pada saat Laura di sana saya tahu kejadiannya. Sidang kasus yang menyeret nama Fadel Bajideh kini memasuki babak baru. Setelah lama menjadi sorotan publik, akhirnya pada Senin 1 September 2025, sidang tuntutan resmi digelar. Dan yang bikin gempar, bukan hanya beratnya hukuman yang dituntut, tapi juga sikap mengejutkan dari Fitri Sahulteru, seseorang yang sempat menjadi saksi di pihak Fadel. Yang menarik, tiba-tiba Fitri dengan tegas mengatakan dirinya tidak mendukung Fadel dalam kasus ini. Tapi kok sebelumnya mau bersaksi di pihak Fadel? Apa yang sebenarnya terjadi? Sidang tuntutan terhadap Fadel Bajideh dilakukan secara daring, bukan tatap muka langsung. Alasannya, situasi keamanan di Jakarta dinilai masih belum kondusif, sehingga majelis hakim memilih jalur aman. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum tanpa ragu menyatakan Fadel bersalah atas kasus yang menjeratnya. Tuntutan pun dijatuhkan, 12 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Bila denda ini tak sanggup dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan penjara tambahan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rio Barten, bahkan menegaskan bahwa tuntutan ini sah dan sesuai prosedur hukum. Pernyataan itu sontak memperkuat legitimasi jalannya persidangan. Bahwa hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menyelenggarakan sidang tuntutan untuk perkara atas nama Fadel dan sidang dilakukan secara online. Ini berkaitan dengan kebijakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 September menyelenggarakan sidang pidana secara online dengan latar belakang situasi dan kondisi yang ada di Jakarta pada saat ini. Sidang tadi sudah menyampaikan surat tuntutannya, JPU sudah menyampaikan surat tuntutannya, dituntut selama 12 tahun, denda 1 miliar, bila denda tidak dibayar diganti dengan dana kurungan selama 6 bulan. Demikian. Untuk agenda selanjutnya, maka sidang sudah ditunda 1 minggu ke depan untuk penyampaian pembelaan dari terdakwa. Tentu saja, tuntutan yang begitu berat membuat pihak Fadel tidak tinggal diam. Kuasa hukumnya, Oyah Abdul Malik, menyampaikan rasa kecewa dan kaget. Menurut Oyah, tuntutan itu terasa tidak seimbang dengan fakta-fakta yang ia ajukan di persidangan. Meski begitu, ia menegaskan timnya sudah melangkah ke babak berikutnya, yakni pledoi atau pembelaan, yang dijadwalkan akan berlangsung Senin depan, 8 September 2025. Saya minta pemaklumannya, saya belum bisa menyampaikan berapa tuntutan hukuman untuk Fadel. Tapi kami akan bersidang lagi di hari Senin. Kecewa ya, kaget ya, maksudnya ya ekspresif aja ya dia, tapi ditutup dengan senyum. Dan dia memahami dan menerima. Titik beratnya apa ya? Titik beratnya? Ya, penilaian tersendiri nanti. Ya, fakta persidangannya tidak disampaikan. Kalau disampaikan cukup puas, belum puas saya. Tapi it's okay buat kami, masih ada waktu untuk mengajukan pembelaan dan pledoi. Pledoi pembelaan. Dan pledoi secara pribadi, Fadel menyampaikan akan melakukan pledoi melalui kuasa hukum, tapi juga dia akan membacakan secara pribadi. Karena fakta-fakta persidangannya selama ini sekitar semua dakwaannya dibantahkan. Saya cuma minta keluarga berdoa, keadilan tidak pernah tertukar. Jadi kita lihat endingnya
Kalian bisa semua melihat nanti endingnya seperti apa. Sampai ketemu lagi di hari Senin minggu depan untuk pembacaan pledoi. Oya pun berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk meringankan hukuman kliennya, meskipun bayangan vonis berat kini sudah semakin dekat. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tak kalah mengejutkan publik. Nama Fitri Sahulteru yang sejak awal berada di pihak Fadel tiba-tiba mencuat. Dan beginilah reaksi Fitri saat mengetahui Fadel dijatuhkan hukuman berat. Nah, ini khusus untuk tanggapan aku tentang Fadel ya. Saya sebagai seorang ibu juga, punya anak perempuan juga, punya anak laki-laki juga. Rasanya saya kurang bijak ya kalau menanggapi tuntutannya JPU ini. Kembali lagi semua itu permasalahan hidup ini serahkan aja ke Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau memang Fadel dituntut 12 tahun, ya mungkin itu yang harus dia hadapi gitu. Nanti tinggal pengacaranya aja bagaimana berupaya untuk meringankan tuntutan yang diajukan ke Fadel gitu ya. Saya datang ke sana itu kan diundang untuk dimintakan tolong untuk kesaksian saya, siapa yang tahu kejadian pada saat Laura itu di UK yang tidak ada hubungannya dengan keluarga. Ya kebetulan memang saya tahu, ya saya katakan apa yang saya tahu gitu. Kalau mengenai tuntutan JPU ya saya juga kurang tahu ya kenapa harus seperti itu gitu, karena setahu saya apa yang dituduhkan itu ke Fadel kayaknya tidak benar itu, kecuali memang Fadel salah. Saya tidak pernah bilang Fadel benar. Fadel ada salahnya karena dia melakukan hubungan di bawah umur, itu dia pun mengakui. Tetapi untuk yang tuduhannya apa tuh, udahlah saya nggak mau ngomong lah. Yang lain-lain dia merasa tidak tahu gitu. Fitri sempat hadir dan bahkan bersedia menjadi saksi bagi pihak Fadel. Namun setelah tuntutan berat dijatuhkan, sikapnya berubah drastis. Dalam sebuah wawancara, Fitri mengatakan bahwa soal pantas atau tidak pantasnya hukuman bukan ranahnya untuk menilai. Ia menyerahkan sepenuhnya pada majelis hakim dan kuasa hukum Fadel. Saya nggak tahu pantas atau nggak pantas ya. Kalau menurut JPU pantas ya pantas menurut dia, menurut penasehat hukumnya Fadel kan nggak pantas ya, tinggal nanti aja pengacaranya Fadel melakukan pembelaan kan, pledoinya bagaimana. Mau masuk ke dalam pokok perkaranya, saya datang ke sana dimintakan keterangan siapa yang tahu pada saat Laura ada di UK yang tidak ada hubungan dengan keluarga. Lah saya kan nggak ada hubungan keluarga. Jadi kalau saya tidak mau bersaksi juga kan saya jadi punya ganjalan di hidup saya ya. Kenapa saya tidak mau memberikan keterangan yang saya tahu gitu. Namun yang bikin publik terperangah, Fitri dengan tegas menyatakan kalau dirinya tidak mendukung Fadel. Ia hanya bersaksi saja. Pernyataan ini sontak memicu pertanyaan besar. Kenapa Fitri yang sejak awal terlihat membela, kini seakan-akan berbalik arah? Gak ada mendukung ya, kamu jangan dipelintir-pelintir ya. Saya tidak mendukung Fadel, inget ya. Saya tidak mendukung Fadel karena saya juga punya anak perempuan, saya juga punya anak laki-laki. Kenakalan remaja yang terjadi antara Fadel dengan Laura ini mungkin juga terjadi di remaja-remaja lainnya. Saya datang ke pengadilan itu untuk memberikan keterangan pada saat Laura di sana. Ini berkali-kali ya, pada saat Laura di sana saya tahu kejadiannya. Kenapa ini anak menjadi seperti ini? Kenapa sampai rame seperti ini? Gitu, perkara tuntutan saya nggak mau ikut campur. Nah, Fadel juga kan punya lawyer ya, mau didenda berapa, mau dituntut berapa ya. Saya cuma mendoakan ya, mudah-mudahan kejadian yang terjadi sama Fadel ini tidak terjadi di anak-anak saya, di anak-anak kalian semua, di remaja-remaja lainnya di Indonesia. Ini menjadi contoh ya, bahwa hati-hati untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum di Indonesia ini gitu ya. Kasus Fadel Bajideh kini semakin panas. Tuntutan 12 tahun penjara dan denda miliaran rupiah sudah dijatuhkan. Pihak kuasa hukum masih punya kesempatan untuk membela lewat pledoi minggu depan. Tapi sorotan justru mengarah pada Fitri Sahulteru yang sikapnya berubah drastis. Dulu dianggap mendukung, kini dengan lantang bilang tidak. Apakah ini strategi pribadi
Atau memang bukti bahwa kasus ini terlalu rumit untuk dicampuri? Kasus yang menimpa Fadel Bajideh ini memang belum sampai titik final. Karena minggu depan, Fadel masih ada kesempatan untuk mengajukan pledoi atau hukumannya dapat diringankan. Publik hanya bisa menunggu sambil menantikan sidang selanjutnya yang bisa jadi menjadi penentu akhir nasib Fadel Bajideh. Satu yang pasti, drama panjang ini belum berakhir. Bagaimana menurut kamu? Apakah Fitri Sahul Teru pelin-pelan dalam menentukan keberpihakannya? Lalu apakah hukuman Fadel akan diringankan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.